Bismillahirrahmanirrahim. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana. Wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Shadaqallahul azim. Berdosakah aku jika memilih untuk tidak dekat dengan orang tua? Pertanyaan ini kerap membayangi hati yang lelah karena konflik yang tak kunjung usai. Ketika ekspektasi besar orang tua justru berbenturan dengan realitas sang anak, jarak seringkali menjadi pilihan. Sebuah upaya jaga jarak aman karena kita percaya mencegah luka baru jauh lebih baik daripada terus mengobati hati yang patah. Namun, di tengah ruang pisah itu muncul ketakutan baru. Saat kaki tak sanggup mendekat, apakah pintu rezeki kita ikut terhambat? Bagaimana Islam memandang hubungan yang rumit ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat. Hari ini kita kembali di acara kesayangan kita, Kalam Hati. Masya Allah, hari ini kita berada di Masjid Islamic Center Baitur Rahmi Kota Tangerang Selatan. Masjid yang megah sekali, Masya Allah. Dan tadi di awal kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan indah sekali. Dan juga kita sudah menyaksikan sebuah tayangan. Sebuah konflik anak dan orang tua yang diakibatkan oleh besarnya ekspektasi orang tua kepada anak yang akhirnya menyebabkan adanya pertengkaran di antara keduanya. Kita berharap dan berdoa ya Bu ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala hal-hal yang berkaitan dengan konflik antara anak dan orang tua. Dan rumah tangga semuanya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas tema yang juga yang berkaitan dengan orang tua. Tema kita adalah berdosakah aku kalau tak sanggup dekat dengan orang tua. Sudah hadir guru-guru kita yang akan membahas dan memberikan tausiah dan ilmu kepada kita. Yang pertama ada Ustadz Syahdan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita tunggu tausiah dari Ustadz Syahdan. Kemudian saya mau bergeser ke ada
Ustadz muda juga nih di sebelahnya Ustadz ya. Habib Isa, Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam Mas Dude, abangku, cintaku. Masya Allah. Tapi yang paling ujung, yang paling cantik nih yang ada di panggung ini, Masya Allah. Bunda Yati, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bilang paling tua ya. Enggak Bunda. Paling tua tapi tua-tua besanten. Wah. Langsung yang pertama kita akan dengarkan tausiah dari Habib Isa. Subtemanya adalah tak sanggup dekat, apakah amalku terhambat? Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu pemirsa di rumah, ada salah seorang. Orang ini adalah orang yang soleh luar biasa dalam sebuah riwayat. Sedekahnya nggak pernah putus, sholatnya rajin, berjihad, bersungguh-sungguh dalam keagamaannya. Rajin ikut taklim, tiap hari membaca Al-Quran. Tapi qadarullah, saat nyawanya berada di ujung kerongkongan, nyawanya tidak kunjung bisa tercabut. Bersekian lamanya, nyawanya tidak bisa tercabut. Nafasnya sudah tersengal, matanya sudah terbelalak. Badannya terlihat betul lelah menahan nyawa tersebut, tapi tidak bisa juga tercabut. Terlihat sekali orang ini tersiksa, begitu tersiksanya, namanya Al-Qamah. Padahal kesaksian orang-orang sekitarnya, dia adalah orang yang gemar sedekah, rajin sholat, rajin ikut taklim. Mengapa beliau tertahan nyawanya di kerongkongan? Setelah dicari tahu dan dicari tahu, ada satu luka di dalam hati bundanya yang belum termaafkan. Dan itu menjadi penyebab penahan nyawanya belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya atas kasih sayang seorang bunda yang tidak tega melihat anaknya tersiksa, bunda tersebut memaafkannya dan dia bisa mengucapkan syahadat, nyawanya dicabut dengan tenang. Ibu-ibu dan pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita tahu betapa pentingnya menjaga adab kepada orang tua. Ibu-ibu kan masih pada gadis-gadis nih. Insya Allah yang orang tuanya masih hidup ada. Yang orang tuanya udah meninggal pun masih bisa berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya? Mendoakan, karena doa anak yang soleh tidak terputus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Tuhanmu menetapkan bahwa jangan sampai engkau menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu. Lihat perintah kedua. Setelah Allah memerintahkan hambanya menyuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah menyuruh hambanya menyembah dirinya, Allah menyuruh hambanya berterima kasih, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau mereka sudah tua, sudah renta, fisiknya sudah lemah, jangan pernah sekali-kali mengucapkan uff. Uf ini adalah kata terendah yang berpotensi menimbulkan penyakit atau rasa sakit di dalam hati mereka. Kata para ulama, kalau ada kata di bawah kata uf, seperti kata ah, atau bahkan goyangan mata, atau bahkan decakan bibir, itu berpotensi menyakitkan hati orang tua, maka dilarang sama sekali. Wala tanharhuma, apalagi membentak mereka. Wa kullahuma qawlan karima, katakanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia, kata-kata yang menimbulkan kesenangan di dalam hati mereka. Jadi satu hal yang wajib setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, adalah menjaga adab kepada kedua orang tua. Bukan menuruti semua perintahnya, karena orang tua kita juga manusia. Ada celahnya, ada salahnya, ada kesalahpahaman, berbeda pendapat, tidak menuruti perintahnya, tidak mengapa. Jika perintah tersebut melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi satu hal yang mutlak, satu hal yang wajib adalah menjaga adab kepada kedua orang tua. Jangan sampai ada rasa sakit yang timbul di dalam hati mereka sehingga tertolak,
terhalang amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita capek dari mulai balik hingga sekarang menyembah Allah, bersujud, ruku, ribuan sedekah kita kasih, berjuta-juta sedekah kita keluarkan. Kemudian bacaan Al-Quran bolak-balik kita baca. Jika semua itu kita lakukan, tapi ada rasa sakit di dalam hati kedua orang tua kita, maka bisa jadi amal ibadah kita terhalang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kepada setiap anak, kepada Al-Fagir yang alhamdulillah orang tuanya masih hidup, dan juga kepada pemirsa di rumah dan kepada para jamaah sekalian yang hadir di sini, perbaikilah hubungan kita, adab kita kepada orang tua kita, agar amal ibadah kita bukan hanya diterima, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Yang nurut sama perintah Allah, Allah ampunin kesalahannya, Allah tutup aibnya, Allah Subhanahu wa taala umpetin keburukan-keburukannya, wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah Subhanahu wa taala akan agungkan balasan dari perbuatan baiknya atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Oh, terima kasih Habib Isa. Jadi memang kalau ibu terutama yang dari kisah tadi itu sangat luar biasa, sampai yang sudah mau sakratul maut aja, Iya. dengan kata-kata ibunya akhirnya baru lepas, begitu ya Bib? Betul, betul. Jadi seorang ibu memang penting sekali ya Bib untuk bisa Penting memberikan sekali untuk ridho. kita minta ridho. Kalau bisa kita silaturahim setiap hari, kita evaluasi setiap hari, mah ada nggak apa sikapku yang menimbulkan rasa sakit di hati mama, minta maaf ya mah. Dan kita usahakan segala macam supaya hati orang tua kita senang. Masya, kalau minta doa gimana Bib? Minta doa, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi ya. Ridallahi fi ridal Walidain. keridhaan Allah ada pada ridha orang tua. Masya Allah, terima kasih Habib Isa, ilmunya luar biasa Masya Allah. Setelah ini ada dua guru kita lagi yang akan memberikan tausiah sesaat lagi. Tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid Islamic Center Baitur Rahmi, Kota Tangerang Selatan, dengan tema yang sangat menarik, yaitu berdosakah aku kalau tak sanggup dekat dengan orang tua. Tadi segmen awal Habib sudah menjelaskan betapa orang tua punya peran yang sangat penting, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang keras sampai menyakiti hati ya Habib ya. Masya Allah, sekarang kita langsung akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Syahdan. Subtemanya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada prinsip hidup yang sudah sangat masyhur yang berbunyi al-wiqayatu khairum minal ilaji. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ibu-ibu itu menghindari gorengan, gak makan gorengan, benci sama gorengannya, atau karena takut kolesterol? Takut kolesterol. Ibu-ibu menjauh, menghindari gak makan gula karena benci sama gulanya, atau karena takut kena diabetes? Kata yang pojokan, karena gula mahal Pak Ustadz. Naik mulu. Ibu-ibu dan para pemirsa Kalam Hati Kompas TV di mana saja berada, itulah karenanya para ulama membuat kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Jadi kalau ada dua pilihan, yang satu maslahat, yang satu mudarat, kita pilih untuk menjauh dulu dari mudarat. Ya. Harus didahulukan. Nah Bapak Ibu, artinya hidup ini kadang-kadang yang membahayakan bukan apa yang kita benci, tapi justru yang paling kita cintai. Banyak orang bangkrut bukan karena benci uang, tapi karena saking cintanya sama uang. Saking cintanya sama dunia. Banyak rumah tangga berantakan bukan karena dia benci sama pasangan,
tapi karena terlalu cinta sama pasangannya, membabi buta, terlalu cemburu. Suaminya bawa perempuan lain langsung cemburu, padahal profesinya ojek online. Kan begitu ya. Iya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala ya kita harus tidak berlebihan dalam sesuatu untuk mencegah daripada kemudorotan itu. Kadangkala juga kita punya pandangan berbeda ketika ada anggota keluarga yang menjauh dari kita. Kita anggap dia punya masalah. Kita anggap dia nggak suka sama kita. Belum tentu, boleh jadi dia menghindari dalam rangka untuk tidak konflik, untuk menghindari terjadinya mudorot, kan begitu. Maka ayah bunda jangan selalu menafsirkan apa yang kita lihat. Begitu juga anak kita, misalnya ada keluarga kita, anak kita yang menjauh dari kita, introspeksi kita. Kenapa menjauh? Kan begitu. Dan ingat, zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Benar ya? Apa yang ada di sekarang nih nggak terbayang di zaman kita waktu muda ya Bu ya. Handphone aja dulu nggak ada, kan begitu kan? Sekarang udah ada. Apa bahkan pekerjaan yang dulu mustahil sekarang justru mendatangkan miliaran. Dulu kita orang tua kalau ngajarin anak, nah kalau pengen dapat duit banyak ya sukses hidupnya jadi dokter nak. Sekarang banyak anak remaja, anak kecil pendapatannya melebihi dokter, benar nggak? Cuma di depan laptop aja, betul nggak? Dulu orang tertawa sendirian, pasti gila nih orang, kan begitu. Sekarang orang berjam-jam tertawa sendirian di depan HP, bikin konten-konten, benar nggak? Itu jadi bahkan yang dulu tabu sekarang itu biasa. Dulu kalau maghrib udah nggak ada perempuan yang keluar. Sekarang tengah malam dini hari banyak kita ketemu perempuan. Kalau dulu perempuan takut keluar malam, sekarang kuntilanak yang takut keluar malam Bu. Iya. Maka yang harus dipahami adalah bagaimana kita sebagai orang tua terus belajar memahami psikologi, kondisi, perilaku anak-anak zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syahdan. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya Ustadz ya. Tapi kalau ada orang misalnya nih Ustadz, dia nggak mau berkonflik sama orang tuanya. Akhirnya jarang bersilaturahmi, jarang ketemu, jarang datang ke rumah orang tuanya. Itu bagaimana Ustadz sebenarnya? Iya. Jarang datang nggak masalah, jangan memutus silaturahim ya. Ini kan jarang datang bukan berarti dia memutus silaturahim, tetap berkabar, tetap memberikan sesuatu, tetap memberikan hadiah atau tetap baktinya hormat muliakan orang tua. Jangan setiap lebaran orang tua ditelepon, ayah tenang aja dah, ibu tenang aja, mau ngasih THR enggak, tenang aja udah ibu. Suruh tenang aja. Orang tua suruh tenang aja. Terima kasih Ustadz Syahdan. Sekarang kita langsung lanjut kepada Ustazah Yati. Ini subtemanya adalah jaga jarak aman. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kalam hati yang dirahmati Allah di seluruh penjuru tanah air tercinta, ibu-ibu yang luar biasa, orang tua yang tampak dari wajah dan matanya, banyak beban sama anak. Kalau di pengajian hilang tapi di rumah mumet lagi. Persoalan yang kita hadapi ibu sekarang ini lebih banyak ke anak ketimbang suami. Betul? Kalau suami biarin aja dia jalan diri. Kenapa ibu sekalian yang dirahmati Allah ada kalimat jaga jarak aman? Wih lo kayak berkendara aja. Kenapa anak mesti berjarak dengan orang tua sekarang ini ibu sekalian? Padahal dulu dekat dengan kita 9 bulan dalam kandungan, 2 tahun dalam dekapan penyusuan, 7 tahun yang kedua dituntun kemana-mana bersama tari telunjuk yang terurul berjalan bareng. Kalau ada orang tua dijauhin sama anaknya, bahkan anaknya sampai bilang jaga jarak aman, itu bukan orang tua asli, orang tua jadi-jadian.
Kenapa ibu sekalian? Karena ketika kita melihat banyak anak-anak durhaka, Alqamah, sampai diceritakan sama Ustadz Isa. Ada lagi ibu yang perlawanannya adalah seorang pemuda yang soleh. Semuanya bersumber dari mana? Dari orang tua. Makanya orang tua orangnya. Artinya apa ibu sekalian? Anak ada yang durhaka, orang tua memang tidak ada yang durhaka, tapi orang tua zalim banyak. Suatu hari kita dihadapkan pada sebuah kisah ibu, bagaimana seorang laki-laki nuntun anaknya, bukan dituntun, diseret ibu, diseret ke depan Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, ini anak durhaka. Ini anak benar-benar ya Amirul Mukminin, niatnya pengen mendapatkan pembelaan, bahkan ingin dia dibenarkan sebagai orang tua. Ini anak-anak pinter sebetulnya bu, mana orang tuanya kagak paham ibu. Ciri-ciri orang tua itu ngapa bu? Selalu merasa benar. Padahal sumber kebenaran itu bukan orang tua bu. Sumber kebenaran aja Allah, lu anak baru kencur. Kencur sama jahe kalah mana bu? Kalah mana kencur sama jahe? Iya, kencur jarang dipakai tapi jahe sering ya. Artinya apa? Ketika ada ego orang tua yang menganggap dia adalah sumber kebenaran, saat itu anak mulai minggir karena sang punya kekuasaan nggak bisa dibantah. Ini orang tua nih udah sering makan asam getir pahit kehidupan. Iya, asam sama getir. Iya. Kenapa? Karena sejatinya kita menjadi orang tua bu, banyak pembelajaran yang Allah pesankan dalam Al-Quran. Allah nggak ajarin bagaimana kita cara mencintai anak, karena modal cinta nama tempatnya aja rahim bu. Nama tempatnya rahim bu. Punya, semua punya. Biar udah kagak ada isinya kalau rahim diangkat pada mewek mama. Padahal udah kagak fungsi. Betul bu. Tapi kalau habis pengangkatan rahim pada termehek-mehek. Kenapa? Karena organ tubuh yang satu ini adalah tanda cinta dan kasih sayang Allah. Kita diberi amanah namanya rahim, sejajar dengan nama Allah rahim. Makanya emak-emak lebih baper kalau urusan anak. Makanya kadang-kadang bapak-bapak kagak nyadar lah, bocah udah minta kawin, kapan gedenya? Orang dia kagak nongkrongin. Betul bu? Tiba-tiba bapaknya kaget, dedek udah bisa baca, lah emaknya yang ngajarin. Kenapa? Karena intensitas ibu-ibu sangat dekat sama anak. Bocah belum keluar aja adanya di badan kita bu. Kita ngaji dibawa, kondangan dibawa, ya bu. Ngegibah ngikut. Ngikut bu, ya makanya anaknya juga ikut-ikutan gibah tuh kalau emaknya gibah. Sekarang sakit hati mana? Beranak ya bu. Beranak sama WA kagak dibalas, sakitan mana bu? Bu, sakitan mana? Tuh lu, sakitan WA kagak dibalas, kenapa? Beranak berani berkali-kali. WA kagak dibalas, kita ancam dia. Ya, kenapa ibu sekalian? Karena seorang ibu itu sangat sensitif dengan perasaan. Akhirnya anak ngelawan takut jadi maling kundang, ngelawan takut jadi Alqamah. Akhirnya apa? Minta jauh dah dari emak. Dua hal kita hindari ini. Yang pertama, meminta maaf ketika bersalah. Yang kedua, ibu, turunkan ego ketika kita sedang berkumpul dan berbicara dengan anak. Dan yang ketiga adalah ibu, cinta dan kasih sayang jangan pernah berhenti ibu. Dalam versi mana? Dalam versi yang berbeda tentunya. Emang beda perhatiannya kalau anak udah gede, tetapi ketika dia kecil dia butuh makan. Sekarang ketika dia udah besar, bagaimana cara kita menunjukkan cinta dan kasih sayang itu dengan perhatian yang tahu batasannya sebagai orang tua. Insya mudah-mudahan kunci-kuncinya nanti akan kita jabarkan dalam kajian berikutnya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Bunda Yati. Berarti jadi orang tua juga butuh ilmu ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua jadi orang tua yang baik. Mencetak anak-anak yang soleh dan soleha, Masya Allah. Siapa yang mau nanya Bu? Wah, oke, tahan dulu sesaat lagi, tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Alhamdulillah kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid Islamic Center Baitur Rahmi Kota Tangerang Selatan dengan tema yang sangat menarik yaitu berdosakah aku kalau tak sanggup dekat dengan orang tua.
Tadi guru-guru kita sudah menyampaikan tausiah dan ilmunya. Nah sekarang saatnya kuis luwak white coffee bagi-bagi hadiah. Siapa yang mau 1 juta Bu? Wah, semuanya mau? Mau. Tahan dulu, ada informasi yang menarik ya. Bahwa luwak white coffee bukan hanya aman untuk lambung, tapi juga sudah tersertifikasi halal. Kemudian juga selain itu ada info yang sangat menarik. Ada produk luwak white coffee Tarik Malaka. Nah, luwak white coffee Tarik Malaka adalah kopi instan 2 saset sistem. Di mana saset kopi dan saset susu dikemas secara terpisah yang menghasilkan rasa yang lebih creamy dan premium. Dengan saset kopi dan susu terpisah, kita bisa atur tingkat creamy sesuai dengan selera yang kita inginkan. Sensasi kopi tarik yang foamy dan smooth bisa disajikan baik panas maupun dingin. Luwak white coffee Tarik Malaka, kopi pertama di Indonesia dengan susu bubuk. Dan sekarang kita masuk ke kuis luwak white coffee, tapi kita punya aturannya, kita punya passwordnya Bu. Kalau saya bilang luwak white coffee, waduh Masya Allah, kalau nanti saya tunjuk maju ke depan, passwordnya salah, duduk lagi yang manis ya Bu ya. Pertanyaannya, sahabat Nabi yang terkenal sangat tegas, ditakuti syaitan, dan mendapat julukan Al-Faruq atau pembeda antara yang benar dan salah adalah A. Abu Bakar Siddiq, B. Ali bin Abi Thalib, C. Umar bin Khattab. Siapa yang tahu jawabannya Bu? Siapa? Coba ibu yang itu pakai kacamata, ya ibu yang nengok, ya yang di ujung sana. Silakan ibu maju ke depan sini. Baik, menghadap ke kamera, passwordnya luwak white coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum dan pastinya halal. Masya Allah, berhasil passwordnya. Baik, ibu dengan ibu siapa dari mana? Silakan. Ibu Sukesi dari Serpong. Ibu Sukaisi? Dari Serpong. Dari Serpong. Baik, pertanyaannya boleh disimak Bu ya. Sahabat Nabi yang terkenal sangat tegas, ditakuti setan dan mendapat julukan Al-Faruq, pembeda antara yang benar dan salah adalah A. Abu Bakar Siddiq, B. Ali bin Abi Thalib, C. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Yang keras? Umar bin Khattab. Sekali lagi. Umar bin Khattab. 1 juta rupiah. Masya Allah. Ibu Sukaisi terima kasih banyak, selamat sekali lagi. Semoga berkah rezekinya Ibu, boleh kembali ke tempat, silakan. Baik, selamat buat Ibu Sukaisi yang sudah mendapatkan 1 juta rupiah. Terima kasih luwak white coffee yang sudah berbagi rezeki kepada yang hadir, semoga berkah selalu, amin ya robbal alamin. Siapa yang mau nanya sama guru-guru kita sekarang, siapa Bu? Ibu boleh, ya langsung ke Ustaz Sahdan Ibu. Saya Epi Marlena, Ketua Majelis Taklim Ainur Rahmah PSD Rawa Mekarjaya. Ingin bertanya Pak Ustadz, batas apa kita orang tua untuk ikut campur dalam urusan anak? Takutnya kita terlalu ingin yang terbaik untuk anak kita, tapi terlalu ikut campur urusannya. Di mana batasnya? Mohon izin penceramahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua memang berhak untuk, bahkan wajib untuk mengarahkan, membina, menasehati ya. Tetapi tidak berarti orang tua berhak mengendalikan seluruh hidup anak-anaknya. Beda ya mengarahkan dengan mengendalikan. Kalau mengarahkan itu seperti mercusuar. Dia memberikan arah, menerangi sehingga anak bisa tahu ini jalan yang baik, ini jalan yang lurus, ini jalan yang bengkok dan seterusnya. Tapi kalau mengendalikan itu seperti mengontrol, kayak remote TV, ya kan, kita pencet asal sesuka hati kita. Ini repotnya kadang-kadang orang tua begitu egois. Ya. Ini kan tapi demi kemauan anak Ustadz. Itu modus biasanya untuk kepuasan batinnya sendiri kadang-kadang. Untuk meluapkan ambisinya kadang-kadang. Untuk mewujudkan harapannya, bukan harapan anak.
Ini kadang-kadang anak-anak akhirnya merasa terpaksa. Coba bayangin Bu, Nabi Ibrahim ibu kenal? Kenal sama Nabi Ibrahim? Wah, umurnya berapa tahun ya orang? Iya, sejaman sama Nabi Ibrahim. Kenal di mana? Paham dalam sejarah ya Bu ya? Nabi Ibrahim Bu mimpi 3 kali Bu. Perintah Allah, yakin ini perintah Allah datang dari wahyu. Tapi begitu menyampaikan ke anaknya, coba lihat Bu, luar biasa. Ya bunayya inni arofil manam anni adzbahuka. Wahai anakku tercinta, aku mimpi dalam tidurku, aku menyembelih kamu. Fangzur maza taro. Bagaimana nak menurut kamu nak? Coba bayangin. Itu perintah Allah, wahyu. Nabi Ibrahim udah dijamin masuk surga, maksum terjaga dari kesalahan. Seorang nabi nyampaikan itu kepada anaknya begitu lemah lembut. Lah kita nabi bukan, dosa banyak. Betul? Tidak terjaga dari maksiat, nyampein anak kasar. Pokoknya kamu harus nurut sama mama, kalau enggak awas lo, awas. Masya Allah. Gue sumpahin lo, Allah karim. Ini bahaya makanya Bu. Padahal itu cuma ambisinya doang. Kadang-kadang pengen inginnya, harapannya untuk agar dia puas dan seterusnya. Maka ini kita sebagai orang tua udah zamannya jangan egois Bu. Benar gak? Anak sekarang itu informasi bahkan lebih paham mereka. Informasi dari mana saja. Kadang-kadang kita gabut malah, ya kan? Itu maka kalau kita prinsipnya Bu, ya, itu kita harus mampu ya, mengatur jeda, mampu mengarahkan kapan kita harus masuk, kapan kita harus tarik. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Jadi orang tua boleh ngasih tahu tapi nggak boleh intervensi, mengatur-ngatur, ikut campur gitu Ustadz ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita jadi orang tua yang baik Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa lagi yang mau nanya sekarang? Nah silakan Ibu yang mau bertanya siapa? Iya boleh Ibu, silakan langsung ke Bunda Yati. Nama saya Ibu Khadijah Hasan dari BKMM Kota Tangerang Selatan. Izin bertanya Ustazah, ketika kita saking dekatnya dengan anak, kadang kita ada kata-kata yang kita tidak filter gitu. Jadi menimbulkan rasa sakit hati si anak dan akhirnya anak itu menjadi trauma atau menjadi pendiam sampai anak kita berkeluarga kemudian dia menjaga jarak dengan kita. Yang ingin saya tanyakan bagaimana solusi atau cara mengobati trauma dari anak kita tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trauma pada anak nih Bunda. Ini bagus banget pertanyaannya tapi kita tahan dulu Bunda. Oh iya. Kita jawab sesaat lagi ya Bu Oh ya. iya. Tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid Islamic Center Baitur Rahmi Kota Tangerang Selatan dengan tema yang sangat menarik, berdosakah aku kalau tak sanggup dekat dengan orang tua. Tadi sebelum jeda iklan ada pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana ketika orang tua pernah mengucapkan kata-kata mungkin yang menyakiti hati anak sehingga anak menjadi trauma Bunda. Trauma yang berkepanjangan, bagaimana sikap sebagai orang tua yang baik? Silakan Bunda. Baik, pemirsa Kalam Hati dan ibu-ibu khususnya ibu yang bertanya. Dulu kita lahirkan anak ini dengan bersimbah darah. Bahkan dia di kandungan kita hidup dengan darah kita. Tapi setelah mereka lahir, mereka dewasa, mereka besar, sering kita buat batinnya berdarah-darah. Walhasil banyak anak-anak yang mengalami luka batin. Perlu kita ketahui Ibu sebagai orang tua, bapak-bapak, bahwa orang tua yang baik bukan hanya memfasilitasi anak dengan materi, dengan rumah yang bagus, dengan kecukupan pendidikan, tetapi juga bagaimana kita bisa memastikan anak-anak kita bisa tumbuh dengan mental yang sehat. Bagaimana nilai-nilai seorang anak memiliki kesehatan mental bergantung dari orang tuanya.
Karena banyak orang tua ketika bersalah ya sulit meminta maaf pada anak. Tapi ketika anak bersalah sembah emak, sujud ke orang tua. Padahal al-insan makhallul khata wan nisyan. Siapapun kita, anak semua adalah rentan dengan kesalahan. Kunci yang pertama supaya batin tidak terluka tambah dalam, karena bahaya Bu. Kalau luka badan ada obat merah. Tapi kalau luka batin cari di apotek, bilang sama apoteker, saya mau beli obat sakit hati. Gak ada Bu. Maka pengobatannya adalah pesan Allah di dalam surah At-Taghabun ayat 14 Ibu. Lupakan, maafkan, ampuni, itu kata Allah. Kenapa? Karena ayat atasnya mengingatkan, kalau kamu gak ampuni, kalau kamu gak maafkan, kalau kamu gak berikan toleransi, maka mereka akan menjadi musuh buat kamu. Allah peringatkan posisi anak dalam Al-Quran itu 4 Bu. Doa kita Bu yang paling favorit Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pengen punya anak qurrata a'yun, indah dipandang mata, sejuk dirasa jiwa. Tapi bagaimana modal menjadikan anak-anak kita ini nanti menjadi qurrata a'yun? Gurunya adalah kita. Yang kedua, kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, perhiasan. Kalau anak membanggakan di tukang sayur cerita, di pengajian cerita, di mana-mana cerita, kayak dia doang yang punya anak. Karena perhiasan, lihat kita kalau perhiasan, celing, betul? Kita banggakan, begitulah perhiasan. Itu satu nikmat dari Allah. Tapi waspada, ada 2 bencana kita kalau tidak antisipasi. Yaitu apa Ibu sekalian? Fitnatun dan aduwun. Anak yang menjadi fitnah dan anak yang menjadi musuh. Maka jadilah orang tua yang dirindukan anak. Capek-capek ngantor pulang, mak masak apa? Kagak masak dong, lu tungguin dah dari sini. Dia pules Bu selama nungguin. Begitu melek makanannya, mateng tuh Bu, dia tidur di pangkuan kita, ya Allah, dielus-elus pala. Ingat dia masa kecil Bu, ya Allah ya. Capek-capek tidur di pangkuan emak kan hilang capeknya. Tidur di pangkuan istri capek, tambah capek. Kenapa Ibu? Ada magnet terindah dari seorang ibu, yaitu keramat yang tidak bisa disaingi oleh media sosial, bahkan secanggih apapun yang ada dan berkembang saat ini. Siapa lagi mau nanya Bu? Baik, boleh silakan. Ibu boleh langsung ke Habibisa. Ya, dengan saya Ibu Khairiyah dari Majlis Taklim Nur Hidayah, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Izin bertanya kepada Habib. Alhamdulillah tema dosakah aku jika jauh dari orang tua? Habib, kebetulan Masya Allah saya masih punya orang tua, beruntung masih punya seorang ibu. Alhamdulillah, semoga Allah jaga kesehatannya. Amin. Tetapi dalam hal ini karena memang orang tuanya yang sudah cukup usia, kita ada bertiga bersaudara agar orang tua kita di rumah itu tidak kesepian. Karena kami semua itu adalah orang-orang pekerja semua dan anak-anak yang masih sekolah. Jadi orang tua di rumah sendirian. Kita ambil kesepakatan, kita niatnya rencananya mau semacam mempersantrenkan lansia, masukkan ke pesantren lansia, agar orang tua kami itu tetap bahagia bersama orang-orang yang sebaya, seumurannya gitu. Tapi kadang dalam hati itu suka merasa sedih apabila jauh, apalagi dengan tema yang tadi itu, ya Allah apakah. Jadi yang saya ingin tanyakan, ya bagaimana Habib kalau misalnya kita niat kita untuk menyenangkan orang tua, walaupun orang tua jauh tapi tetap kita sayang dan cinta kepada orang tua kita, dengan kalau misalnya orang tua kita masukkan ke pesantrennya lansia. Terima kasih Habib. Insyaallah tadi ayat yang kita sebutkan, imma yablughanna indakal kibarah. Kata indaka itu adalah kata yang bermakna di sisimu. Maka yang paling ideal adalah kita atau kakak kita atau anaknya sendiri yang mengurus orang tua secara langsung, karena banyak keberkahan yang terkandung di dalam situ. Itu adalah yang paling ideal. Akan tetapi kadang-kadang orang tuanya sendiri yang mau masuk, karena sekarang banyak pesantren-pesantren lansia. Bahkan pesantren lansia ada yang kurikulumnya paket husnul khotimah Mas De.
Masya Allah. Jadi berada di pesantren tersebut hingga beberapa santrinya adalah husnul khotimah, ada yang meninggal dengan membaca Quran, ada yang meninggal sujud dan lain sebagainya. Dikondisikan betul-betul karena lingkungannya pesantren, lingkungannya beribadah, dia juga ada semangat ibadah. Ketika kita mau memasukkan orang tua kita ke pesantren lansia, maka pertimbangkan keinginan daripada orang tua. Kalau itu berasal dari orang tua, maka dukung dan support. Apalah daya kita sebagai anak, kita dulu waktu masih kecil juga disupport sama orang tua. Maka ketika kita sekarang sudah besar, sudah memiliki kekuatan, sudah memiliki kemampuan, kita support dia karena keinginan, atas dasar keinginan dan kerelaan dia masuk ke pesantren lansia. Berbeda halnya dengan panti jompo. Banyak orang-orang yang memasukkan orang tuanya ke panti jompo untuk berlepas daripada tanggung jawab. Na'udzubillahimin. Akan tetapi kita tidak salahkan semua orang yang menaruh orang tuanya ke panti jompo. Kadang ada beberapa alasan yang masuk akal untuk menitipkan orang tua di tempat-tempat tertentu. Yang pertama, kalau alasannya adalah urusan medis, siapa tahu orang tuanya butuh 24 jam pengawasan medis, maka adalah hal yang diwajarkan. Yang kedua, alasan psikologis, karena ada beberapa penyakit mental atau penyakit psikologi yang ada pada orang tuanya yang harus rutin diperiksa, yang harus rutin dikontrol. Maka silahkan saja jika pertimbangan terbaiknya adalah dititipin di tempat tertentu. Akan tetapi ketika sudah memasuki keputusan menaruh orang tua di tempat tertentu, jangan pernah sekali-kali lepas dari tanggung jawab. Yang pertama, jangan pernah sekali-kali lepas daripada perhatian. Karena kerasa walaupun berbeda jarak, jangankan di panti jompo, di rumahnya sendiri saja. Di mana dia membesarkan kita. Kalau kita berada jauh dari luar kota, kalau kita tiap hari kasih perhatian, tiap kali telepon, tiap kali menanyakan kabar dan lain sebagainya, orang tua akan berasa dekat dengan kita. Tapi berbeda, meskipun tidak ditaruh di panti jompo, ditaruh di rumah kita sekalipun, tapi tidak ada satupun perhatian yang kita berikan, maka orang tua akan merasa terasing meskipun berada di rumah sendiri. Maka kuncinya adalah di perhatian kita dan ditanggung jawab kita terhadap orang tua kita dimanapun mereka berada. Dalam kasus ini adalah pesantren lansia, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Maka tanyakan sekali lagi kepada orang tua tentang kerelaannya, kemauannya, keinginannya. Sekaligus ketika sudah masuk, tanyakan juga kenyamanannya berada di pesantren tersebut. Karena sebaik-baiknya tempat adalah tempat yang dia nyaman berada di situ. Meskipun pesantren bisa jadi tidak nyaman karena fasilitasnya atau sesuatu yang mengganggu kesehatannya dan lain sebagainya. Intinya meskipun berpisah jarak, jangan lepas dari tanggung jawab, jangan lepas dari perhatian, insya Allah. Masya Allah, terima kasih Habib. Jadi harus ada kerelaan dari orang tua juga nih, mau apa enggak. Kalau dia nggak mau, kita jangan paksa juga. Ya. Nggak boleh dipaksa Habib ya. Nggak boleh. Baik, sudah jelas Ibu. Baik, terima kasih banyak. Nah, jamaah semuanya, semoga apa yang dijawab dan tadi yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita bisa memberikan pencerahan, memberikan ilmu di Kalam Hati episode kali ini. Dan supaya bisa lebih lagi memetik hikmahnya yang ada, kita akan meminta kesediaan Ustadz Syahdan untuk merangkum tema kita hari ini dalam catatan harian Kalam Hati. Silakan Ustadz. Para ulama mengatakan, Robbi ibnaka lizamanihi la lizamanika. Didiklah anakmu untuk zamannya, bukan untuk zamanmu. Maka dunia orang tua berbeda dengan dunia anak-anaknya. Dalam banyak hal, anak itu bukan fotokopi orang tuanya. Maka disinilah perlu kebijakan orang tua dan cara yang baik ketika dia mendidik dan mengarahkan anaknya. Ibarat layang-layang, kalau kita putus talinya, dia akan kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Bahkan kita akan kehilangan anak kita tercinta. Tapi kalau kita tarik terus-menerus, maka anak tidak akan pernah bisa berkembang. Anak tidak akan bisa naik ke arah yang lebih tinggi lagi. Maka kita harus tahu sebagai orang tua, kapan kita mengulur, kapan kita akan menariknya. Oleh karena itulah ayah bunda, ulama mengatakan, at-tasarrufu 'ala ar-ra'iyyati manutun bil maslahati.
tanggung jawab atau kebijaksanaan yang dilahirkan untuk orang yang dipimpinnya harus tolak ukurnya maslahat. Ini maslahat enggak buat anak kita, ini maslahat enggak untuk keluarga kita. Karena keluarga menentukan masa depan suami, istri maupun anak-anaknya. Dari keluarga lah suami bisa berjaya, istri bisa bercahaya, dan anak bisa berkarya. Hai para orang tua, jangan selalu mendikte anakmu. Anakmu memang engkau yang melahirkan, tapi dia punya zaman dan punya hidupnya sendiri. Juga wahai para anak, jangan engkau punya prinsip ini hidup saya, orang tua tidak boleh mengatur. Ketahuilah bahwa engkau dilahirkan dari orang tuamu. Tidak ada manusia yang lebih peduli daripada orang tuamu, terutama ibumu. Yang paling banyak menangisi kamu di malam hari adalah ibumu. Yang paling banyak menyebutmu dalam doa-doanya adalah ibumu, orang tuamu. Maka jadikan kamu sebagai tempat titipan harapan orang tuamu. Dan orang tua jadikan bahwa tempat pulang yang menenangkan bagi anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, bagus sekali. Terima kasih Ustaz Syahdan. Semoga menjadi pengingat bagi para orang tua, menjadi orang tua yang baik dan menjadi anak-anak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih buat Ustaz Syahdan, terima kasih ilmunya. Habib Isa terima kasih Bib, Bunda Yati terima kasih banyak. Siap Mas Dude. Dan juga adik kita tadi Nadia terima kasih. Ibu-ibu terima kasih Bu ya. Sudah hadir dan insya Allah dapat ilmu hari ini. Jangan lupa juga follow Instagram @dikalamhati dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya Kalam Hati. Insya Allah banyak sekali konten yang bermanfaat. Terima kasih buat masjid yang indah dan megah ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.